Amsal 29 ayat yang ke-18, firman Tuhan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema renungan, yakni kehilangan visi. Seseorang yang mulai tertidur secara rohani, maka selain dia kehilangan minat terhadap perkara-perkara rohani, maka orang tersebut pun akan kehilangan visi Allah di dalam kehidupannya. Wahyu atau visi adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Itu merupakan sebuah tuntunan atau sebuah pimpinan daripada Allah yang diberikan kepada kita agar kita bisa mematuhinya, sehingga semua kita berjalan dalam rencana Tuhan, ya. Dan tidak ada hidup yang bahagia selain ketika kita hidup di dalam rencana Allah, selain daripada kita menghidupi rencana Allah. Meskipun hari ini mungkin kita bergelimang harta, meskipun mungkin setiap hari kita pergi pesiar ke tempat-tempat yang estetik, ya, selama hidupmu di luar daripada rencana Allah, maka tentu saja hati saudara tidak akan bergembira, hati saudara tidak akan bersuka cita, hati saudara tidak akan puas. Itulah sebabnya banyak kali kita mendengarkan para orang kaya, para artis yang terlibat dengan narkoba, ya. Ketika mereka dipenjarakan, mereka berkata, saya membutuhkan yang namanya pertolongan. Padahal mereka adalah orang-orang yang punya uang yang sangat banyak. Kenapa? Karena memang tidak ada satupun item, produk dari dunia ini yang dapat memberikan kebahagiaan dalam jiwa kita selain daripada kita memilih untuk hidup di dalam rencana Allah. Jadi wahyu atau visi adalah pimpinan Tuhan, sedangkan keinginan, ya, keinginan adalah sesuatu yang timbul dari dalam setiap kita. Kita tidak bisa hidup hanya dengan keinginan, walaupun saya tahu memang Tuhan juga menghormati keinginan kita, ya. Dan memang dalam menjalani hidup tentu saja kita perlu berkeinginan, karena Tuhan memberikan hati, Tuhan memberikan pikiran, dan Tuhan juga bertanya apa yang menjadi keinginan, kerinduan kita. Tetapi kalau kita mau belajar Alkitab, tidak semua keinginan manusia itu adalah sesuatu yang baik di hadapan Allah. Sehingga pada satu titik dalam hidup ini kita perlu belajar untuk menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bahkan untuk menyerahkan segala keinginan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang menjadi keinginan setiap kita, ya. Makanya dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 mengatakan apa? Bahwa semua yang ada dalam dunia, ya, perhatikan ini, yakni keinginan mata, keinginan hidup, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan Alkitab mengatakan ayat 17, dan dunia ini dengan segala keinginannya sementara lenyap. Jadi orang yang hanya mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keinginannya sendiri, maka orang tersebut akan berujung kepada kebinasaan. Karena kita mengatakan semua itu sementara lenyap, ya. Maka hidup yang paling aman, hidup yang paling baik adalah pada saat kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, orang yang memiliki wahyu, memiliki visi adalah mereka yang bergaul karib dengan Tuhan, ya. Jadi kalau saudara nih rindu, engkau berkata, pendeta, bagaimana cara agar saya mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya, apa yang menjadi wahyu visi Allah dalam hidup saya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu belajar untuk bergaul, memiliki hubungan yang karib dengan Allah, ya. Saudara, Allah menciptakan segala sesuatu, bahkan ada malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang saya percaya malaikat ini mungkin tanda kutip lebih mulia daripada manusia, ya. Ada malaikat yang mengelilingi Allah dengan pujian penyembahan siang dan malam, ya. Tetapi meskipun demikian, Allah tetap menciptakan manusia di tengah-tengah semua ciptaan yang lain. Di samping malaikat yang siang malam memuji Dia, Tuhan menciptakan manusia. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Karena Tuhan juga mau manusia ini menyembah Dia, bergaul dengan Dia.
Malaikat menyembah Allah dengan sebuah kewajiban, sementara manusia menyembah Allah ya dengan sebuah pilihan. Dan inilah yang menyukakan hati Tuhan. Maka perhatikan satu kali saudara-saudara, ketika ada orang yang mempersembahkan korban, Kain dan Habel. Mereka masing-masing dengan pilihan persembahan yang diberikan kepada Allah. Kemudian Alkitab mengatakan persembahan Kain ditolak, sementara persembahan Habel diterima. Karena itu menyukakan hati Allah. Karena di tengah-tengah semua pilihan yang dapat diambil oleh Habel, Habel mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, maka sama halnya dalam kehidupan ini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bergaul karib dengan Allah. Ya, karena Allah juga mau bergaul karib dengan kita. Ketika engkau bergaul karib dengan Allah, maka Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14 saya bacakan buat saudara. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, perjanjian di sini adalah wahyu. Ini yang kita butuhkan di dalam menjalani hidup, apalagi di tahun yang baru ini. Kita baru pada halaman 7 dari 365 hari di tahun 2022 ya. Kita menghadapi berbagai macam misteri. Corona saja tidak kelar-kelar, muncul varian baru. Sudah kayak minuman sekarang kan banyak varian. Corona juga banyak variannya, saudara. Sehingga kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ya. Maka kita tidak bisa berjalan hanya dengan kemampuan dan kekuatan sebagai seorang manusia. Kita tidak bisa mengandalkan kecerdasan, hikmat manusia. Kita membutuhkan visi Allah. Kita membutuhkan wahyu daripada Allah untuk memimpin kita di tahun yang penuh dengan misteri ini. Sehingga kita bisa keluar, saudara-saudara, sebagai pemenang atas semua tantangan hidup yang boleh datang di dalam kehidupan saudara. Ya, maka saya mendorong setiap Bapak Ibu yang mendengarkan saya di hari ini, mari bergaul karib dengan Tuhan, karena itulah yang kita butuhkan untuk mendapatkan yang namanya pewahyuan daripada Allah. Perhatikan apa yang terjadi dengan Nuh. Nuh mendapat wahyu. Kenapa? Karena Nuh bergaul dengan Allah. Tiba-tiba wahyu itu turun dan berkata, Nuh, aku akan memusnahkan bumi dengan air bah. Maka bagimu buatlah bahtera agar engkau selamat, istri, anakmu dan menantumu. Ini visi luar biasa yang tidak diterima oleh semua orang. Ya, visi wahyu yang hanya dibukakan bagi setiap mereka yang berkenan dan yang bergaul bersama dengan Allah itu sendiri. Ya. Maka Nuh mulai membangun bahtera di atas gunung. Nuh ditertawakan oleh dunia. Bagi dunia hikmat daripada Allah, wahyu daripada Allah adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita itu adalah sebuah keselamatan, saudara. Ya. Mereka menertawakan Nuh yang membangun bahtera di atas gunung. Saya membaca literatur bahwa tempat di mana Nuh membangun bahtera itu ribuan mil, puluhan ribu mil dari lautan. Ya. Ini merupakan kebodohan bagi dunia. Ya, memang saudara, tidak ada orang yang bangun kapal segede lapangan sepak bola di atas gunung yang jaraknya jauh dari pantai. Hanya orang gila yang melakukan itu. Saya nonton di YouTube, kalau orang-orang buat kapal itu selalu di tepi pantai dengan tujuan kalau kapal itu selesai dengan mudah mereka bisa membawa ke laut. Ya, saudara, di zaman itu juga belum pernah turun hujan. Allah mengairi muka bumi itu dengan embun yang naik dari tanah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nuh benar-benar bertolak belakang dengan pemikiran manusia. Ya memang demikian, orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan itu akan dianggap bodoh. Saya teringat ketika saya SMA ini masa memang penuh dengan tantangan yang luar biasa. Saya punya teman-teman yang punya handphone canggih. Mereka suka menyimpan video porno di handphone mereka, dan ketika jam istirahat para pria nih kebanyakan ngumpul bareng nonton sambil ngerokok, kadang-kadang dalam kelas, kadang-kadang di belakang sekolah. Nah, saya juga sering diajak untuk sama-sama nonton, sama-sama ngerokok. Tapi saya selalu menolak, dan ketika saya menolak mereka selalu ngomong bahwa saya ini banci. Ya, kamu tidak merokok, kamu banci. Padahal kalau kita lihat di dunia ini hampir 100% semua banci itu merokok. Betul enggak?
Kalau saudara perhatikan, hampir 100% para banci yang eksis sampai di tahun 2022 ini merokok. Ya. Dan saya dianggap aneh, saya dianggap, ya, beberapa orang memanggil saya dengan sebutan pendeta. Ya. Waktu saya masih SMA, saya berjalan dengan wahyu Tuhan. Saya berjalan dengan hikmat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sementara mempersiapkan sesuatu di masa depan. Ya, jadi wahyu, rema, hikmat daripada Allah ini tuntunan untuk sampai kepada apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi kalau engkau tidak dituntun oleh wahyu, oleh visi, oleh rema daripada Allah, maka menjadi liar. Kita tidak akan pernah sampai di tempat di mana Tuhan mau kita berada, ya. Maka Nuh bangun Batra, dijelekin, dihina, haleluya. Saudara, tidak selamanya ketika kita melakukan kebenaran akan dipuji oleh orang. Ini adalah sebuah kenyataan. Jadi engkau perlu belajar untuk menguatkan hatimu, ya. Kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau engkau berusaha menyenangkan semua orang, maka satu-satunya orang yang akan menderita adalah dirimu sendiri. Itulah sebabnya kenapa dalam Galatia 1 ayat 10 mengatakan begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. 1 Galatia 1 ayat yang ke-10. Ya memang inilah kehidupan, ya. Tidak selamanya perbuatan baik yang kita lakukan akan disenangkan, akan disenangi oleh banyak orang, ya. Para politikus di Indonesia ini yang punya filosofi yang lurus banyak dibenci kok, ya, oleh orang-orang yang punya filosofi yang liar bengkok. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, ketika engkau berjalan dalam rema, dalam visinya Allah, maka engkau dalam penyertaan Tuhan. Tuhan akan mendukung kita. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Pada saat engkau berjalan dalam rencananya, berarti engkau sementara berjalan dalam dukungan Tuhan. Jangan pernah mengharapkan dukungan Tuhan kalau engkau hari ini sementara berjalan di luar kehendak daripada Allah, ya. Seorang ibu ngomong sama suaminya, kamu perlu bertobat dari perselingkuhan kamu, ya. Kemudian suaminya jawab begini, tunggu waktu. Istrinya tanya, tunggu waktu apa? Dia jawab, tunggu waktu Tuhan. Bayangkan. Sambil nyanyi lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Sudah begitu berdoa lagi, Tuhan, tolong Tuhan. Ya. Jangan sampai perselingkuhanku ini terkuak. Ya. Bayangkan banyak orang seperti itu berdoa agar semua perbuatan mesum yang mereka lakukan itu tidak ketahuan. Iya kan? Ketika digerebek polisi di hotel, di dalam kamar nih, belum pakai baju berdoa, Tuhan tolong selamatkan hambamu. Hanya mereka yang dalam kehendak Tuhan yang akan mendapatkan dukungan daripada Allah. Selama kita hidup di luar rema, di luar visi, di luar kehendak Allah, kita tidak akan mendapatkan perlindungan daripada Allah. Maka menjalani visi Allah adalah keuntungan bagi saya dan saudara yang mengerti. Katakan amin. Haleluya. Nuh membangun Batra. Ketika Batra itu selesai, Alkitab mengatakan Nuh dan anak-anaknya, istrinya masuk bersama dengan semua hewan yang dipilih. Dan hari itu lebih banyak hewan yang diselamatkan daripada manusia, ya. Ketika air bah itu turun, terjadi baptisan massal. Dibaptis massal, saudara-saudara, ya. Banyak orang yang mati di zaman itu. Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan. Itu artinya bahwa visi yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan bagi saya dan saudara. Maka lebih baik saya hidup dalam visinya Allah daripada di luar visinya Allah. Karena hidup di luar visi daripada Allah terlalu berbahaya, ya. Maka saudara-saudara, mari jangan pernah kehilangan minat untuk beribadah. Tetap semangat. Amin. Ada yang berkata, pendeta, memang betul firman Tuhan itu memberikan semangat nih, tapi kenapa ya firman Tuhan itu tidak bertahan lama di hati saya? Katanya firman Tuhan itu tidak bertahan lama di hati. Lah saya ngomong lah, memang betul firman Tuhan itu tidak bertahan lama di hati. Sama dengan mandi, sama dengan makan, betul enggak ya? Engkau tidak bisa berkata, pendeta saya mau mandi 1 bulan 1 kali.
Karena saya punya sabun yang sangat mahal yang saya beli dari Sandakan, Malaysia. Ya, sabun ini sekali mandi langsung bersih selama sebulan, pendeta. Tidak ada sabun yang model begitu. Ya. Dulu di Indonesia ada kalau tidak salah sabun cuci, kalau tidak salah ingat ya, yang sekali bilas itu. Rinso sekali bilas kalau tidak salah. Waktu sabun cuci itu keluar, aduh emak-emak semua borong beli sabun itu. Termasuk saya juga. Karena enak loh cuci baju sekali bilas. Ya, apalagi kalau saudara cuci baju pakai tangan, tidak pakai mesin. Sekali bilas kan sangat wow begitu kan? Ya. Tapi coba sekarang cari di mana itu Rinso sekali bilas. Tidak ada lagi. Atau Molto kalau tidak salah ya, Molto sekali bilas. Sudah tidak ada lagi. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya ketika orang mencoba mencuci dan ternyata tidak ada yang namanya sekali bilas. Baju yang bersih, ya bebas daripada kotoran, harus dibilas berulang-ulang. Ya, sama juga dengan jiwa kita. Kita perlu dibilas berulang-ulang dengan firman. Sama seperti mandi harus setiap hari dengan firman setiap hari. Sama seperti makan juga bahkan dalam satu hari 3 kali, demikian pula dengan firman Tuhan. Karena kita ini makhluk roh, bukan hanya seperti makhluk yang lainnya yang hidup hanya butuh makan. Kita juga membutuhkan firman. Itu sebabnya kenapa Yesus mengatakan manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Ya, jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk beribadah mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan arahan instruksi, memberikan visi, mimpi, wahyu, agar engkau bisa berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah. Yang percaya ketik amin. Haleluya. Ya. Yang terakhir nih, saudara, visi ya mendorong kita memiliki prioritas ya, dan membuat pilihan-pilihan hidup yang benar. Ya, saudara, orang yang punya visi maka dia akan punya prioritas, ya, dan dia akan membuat pilihan-pilihan hidup yang benar. Ya, saya kemarin bikin status bahwa dia yang selalu ada di mana-mana tidak akan kemana-mana. Ya, dalam pengertian hidup ini butuh fokus. Kita tidak bisa menjadi segalanya. Ya, dulu ketika kita masih muda kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Tapi dengan bertambahnya usia engkau akan menyadari bahwa engkau tidak bisa lagi melakukan semua yang engkau mau. Hidup semakin singkat. Maka kita harus semakin bijaksana. Ya. Ketika saya melayani dulu, saya ingat di gereja saya bisa jadi guru sekolah minggu, saya bisa worship leader, ya, kapanpun, apapun, selama saya dibutuhkan saya akan hadir di sana. Ya, bukan cuma Tuhan maha hadir, pendeta Dedek Dula juga maha hadir, dan saya bangga dengan itu karena saya bisa melakukan semuanya. Sampai kemudian saya menyadari bahwa ternyata hal tersebut tidak baik. Engkau yang selalu ada di mana-mana, engkau tidak akan kemana-mana. Maka hidup itu harus ada prioritas, hidup itu harus ada pilihan utama, dan kita bisa memiliki prioritas dan mengerjakan hal yang penting yang berkaitan dengan mimpi dan visi kita apabila kita berjalan di dalam wahyu daripada Allah itu sendiri. Maka sekali lagi, tetap bergaulah dengan Allah supaya visi dan rencana Allah dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin.